Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Pak Abul. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini kita akan fokus belajar mengenai menentukan panjang sisi yang belum diketahui dari dua bangun datar yang sebangun. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Persegi panjang PQRS dan TUSP. Kalian lihat ada sebuah persegi panjang besar dan yang kecil. Adalah sebangun. Panjang PQ, ya dari P ke Q itu 24 cm. Sedangkan panjang Q ke R atau QR itu adalah 12 cm. Yang ditanya adalah tentukanlah panjang TQ. Ya, yang ditanya adalah TQ. Berapa nih X ya? Oke, untuk menentukan ini sebelumnya kalian harus tahu dulu sisi-sisi yang bersesuaian tuh mana aja sih? Sekarang sini. Karena PQ itu kira-kira bersesuaian dengan sisi mana dari TUSP? Pasti dengan si TU ya. Karena TU ini lebih panjang. Berarti PQ ini bersesuaian dengan TU. Kalau QR, ya, bersesuaiannya dengan siapa? Dengan US. Sebenarnya kalau kita ambil dua ini aja udah cukup ya. Kalau kalian mau lanjutkan, silakan. Nah, dari dua ini itu kita bisa membuat sebuah perbandingan. Karena syarat, ya. Dikatakan sebangun yang pertama, sudut yang bersesuaian sama besar. Karena ini persegi, karena ini segi 4, dia pasti besar sudutnya sama. Di sini 90, sini 90, dan seterusnya. Nah, yang tinggal kita lakukan adalah membuat perbandingannya. Ya, kita buat sekarang perbandingan PQ berbanding TU. Karena dia sebangun, maka perbandingannya harus sama. Sama dengan QR berbanding US. Oke, sekarang kita lihat PQ-nya berapa? 24. Berbanding TU. TU ini kan sama aja si QR ya? Betul nggak? Betul. Berarti per 12. Sama dengan QR-nya juga 12 per US. Nah, udah kalau seperti ini tinggal kita bagi aja ya. 24 dibagi 12 dapat 2. Oke. Maka US, ya, ini kita kali silang ke sini. Atau kalau mau kalian bagi, langsung boleh. Jadi, 2 dikali US, 2 US sama dengan 12. Maka US sama dengan 12 per 2. Hasilnya adalah 6. Oke, kita dapat nih US-nya ternyata 6. Kalau US 6 kira-kira PT-nya berapa? PT-nya 6 juga ya. Nah, karena yang ditanya adalah si TQ ya. Kalian deh, apa hubungan TQ sama si PQ? Ternyata TQ itu bisa kita peroleh dari si PQ. Kalian kurangi sama si PT. Karena PQ-nya 24 dikurangi PT, PT-nya itu 6. Maka panjang TQ-nya adalah 18 cm. Selesai. Jadi kunci untuk menentukan ya panjang sisi dari dua bangun yang sebangun adalah dengan membuat perbandingannya. Oke, gimana? Mudah kan? Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya biar kalian lebih paham ya. Oke, contoh yang kedua, perhatikan gambar berikut. Bila segi 4 ABCD dan KLMN. Ini bentuknya trapesium ya. Di samping adalah sebangun, tentukanlah panjang AD, MN, dan KN. Nah, pertama lagi-lagi kita tentukan dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, ini udah enak nih, udah ada tandanya ya. Sekarang, kalau Bapak tanya AB, kira-kira AB ini sisinya bersesuaian dengan siapa? Dengan si MN. Ya, ingat ini gambarnya dibalik sama dia. Kalau misalkan AD bersesuaian sama siapa? Dengan si LM. Selanjutnya, DC bersesuaian sama siapa? Sama si KL. Yang terakhir, BC, dia bersesuaian dengan si KN. Nah, karena sekarang yang ditanya adalah yang AD dulu ya. Kalian lihat mana sisi AD yang bersesuaian. Oke, AD bersesuaian dengan si LM di sini. Ya. Selanjutnya, hubungkan untuk membuat perbandingan, hubungkan dengan sisi yang sudah diketahui. Baik di trapesium yang pertama dengan trapesium yang kedua. Ternyata yang sama-sama udah ada panjang sisinya siapa nih? Si DC sama si KL. Maka ini yang bisa kita buat perbandingan. Jadikan acuan. Ya. Berarti pertama, DC, kalau Bapak bandingkan dengan KL, hasilnya harus sama dengan, karena kita mau mencari AD ya, berarti harus sama dengan AD berbanding LM.
Nah, sekarang DC 12 per KL 8 sama dengan AD yang ditanya per LM. LM-nya berapa? 4. Udah, tinggal kalian kali silang boleh, mau dibagi dulu juga boleh. Di sini Bapak mau bagi 12 sama 8-nya ya, sama-sama dibagi 4. Berarti sini dapat 3, sini dapat 2. Yang bawah bagi dengan bawah. 2 sama 4 sama-sama bisa dibagi 2 ya. Berarti ini dibagi 2, 1. 4 dibagi 2 dapat 2. Tinggal kalian kali silang. 3 dikali 2 berapa? 6. Berarti 6 sama dengan AD. Maka hasilnya adalah AD itu adalah 6 cm. Gimana? Cukup mudah ya? Bapak ulang ya. Jadi kalian cari dulu nih sisi-sisi yang bersesuaian. Setelah itu cari panjang sisi dari dua bangun yang sebangun yang memang panjangnya sudah diketahui kedua-duanya. Gitu. Sekarang kita cari si MN yang B. Sama, kita menggunakan perbandingan DC ya. Berbanding KL. Karena keduanya panjangnya udah diketahui. Sama dengan, nah sekarang kita lihat sisi yang bersesuaian. MN sama siapa nih? Sama si AB. Berarti kita gunakan si AB berbanding MN. Sampai sini paham ya? Oke, DC per KL tadi sama ya. 12 per 8. Sama dengan AB. Berapa AB-nya? 15. Per MN yang ditanya ya. Kita bagi kayak tadi ya. Bagi 4 dapat 3. Bagi 4 dapat 2. Sekarang atas sama atas Bapak mau bagi 3. 3 dibagi 3, 1. 15 dibagi 3, 5. Tinggal kita kali silang deh. 1 dikali MN. Berarti MN. Sama dengan 2 dikali 5, 10. Maka MN-nya adalah 10. Jadi ini tinggal kalian kali silang aja nih. Kalau kalian bingung untuk menyederhanakan langsung seperti Bapak tadi, kalian bisa langsung kali silang aja. Jadi 12 dikali MN berarti 12 MN. Sama dengan 8 dikali 15. Ya, 120. Nanti kalian tinggal bagi aja. Gitu, cukup mudah ya. Oke, yang terakhir nih. Kita mau mencari si KN. Ya, yang C. Kita mau mencari si KN. Sama, kita buat perbandingan dengan si DC per KL ya. DC per KL sama dengan... Oke, karena yang ditanya adalah si KN. Lihat, perbandingan KN dengan siapa? Si BC. Berarti BC berbanding KN. Oke, tinggal kita masukkan angkanya. Di 12 berbanding 8. Sama dengan BC. Berapa nilai BC-nya? Nilai BC-nya 9. Per KN yang ditanya ya. Kita sederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 4. Di sini dapat 3, di sini dapat 2. Atas sama atas Bapak mau bagi dengan 3. Berarti 3 dibagi 3, 1. 9 dibagi 3, 3. Kita kali silang. 1 dikali KN, KN. Sama dengan 2 kali 3, 6. 6. Maka nilai KN adalah 6. Gimana? Cukup mudah ya? Untuk soal-soal seperti ini. Ya, oke. Cukup sekian materi kita pada kesempatan ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.